kami dari kelompok 6. Saya bernama Muhammad Rafli Ritonga dan di sebelah kanan saya Dina Sudistia. Saya Putri Heliza. Saya Valencia Radisti. Saya juga Arga Pratama. Kami di sini ingin menceritakan perjalanan singkat penjajahan Inggris di Indonesia. Pada Agustus dan September 1811 setelah pasukan Prancis menduduki negara Belanda pada 1870, pasukan kombi dari Inggris sukses menaklukkan Jawa sebagaimana telah disinggung sedikit di atas. Selain Jawa, Inggris juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah jajahan Belanda lainnya di Indonesia untuk menghilangkan pengaruh Prancis. Inggris kemudian membentuk pemerintahan sementara di Jawa di bawah Thomas Manford Raffles. Dia adalah seorang pejabat East India Company atau AEC, yaitu perusahaan dagangan Hindia Timur milik Inggris. Letnan Gubernur ini mengadakan sebuah sistem administrasi yang sejajar dengan nilai-nilai kebebasan, yaitu persamaan hukum dan kebebasan ekonomi. Dalam sejarah penjajahan, Raffles tercantum sebagai seorang pembaharu yang hebat. Dia memiliki perhatian kepada kesejahteraan hidup Indonesia. Sebagai tanggung jawab pemerintah, dia membuat sistem flat rent atau pajak tanah dan sewa tanah. Selama waktu pemerintahan yang hanya 5 tahun, setelah diletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang kembali ke Indonesia setelah tahun 1816. Sebagaimana Daendels, Raffles juga terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dalam upayanya untuk menegakkan kebijakan penjajahan yang baru, Raffles ingin berpatokan pada 3 asas. Wonosobo 2010-346 antara lain sebagai berikut. A. Segala bentuk dan penyerahan wajib maupun kerja paksa atau rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang mau ditanam tanpa adanya unsur paksaan. B. Peran para bupati atau penguasa setempat sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai gantinya mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintah penjajahan Inggris dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri-negeri barat. C. Berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang mengerap tanah dianggap sebagai penyewa atau tenan tanah milik pemerintah. Para petani diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah pemerintahan. Kebijakan ini termasuk kebijakan Inggris yang diteruskan oleh pemerintah penjajahan Belanda setelah kedatangan kembali mereka di tahun 1816 hingga 1830. Pada praktiknya, sistem sewa tanah hanya mencakup sebagian Pulau Jawa di daerah sekitar Batavia dan Priangan. Sistem sewa tanah tidak diadakan karena di wilayah sekitar Batavia banyak tanah-tanah milik swasta. Sementara di Priangan, pemerintah penjajahan tidak berkenan menghapus sistem tanah tapi yang memberikan laba besar. Hal ini dapat kita pahami mengingat Raffles hanya berkuasa sebentar dan terbatasnya pegawai-pegawai yang cakap serta keterbatasan dana. Meskipun demikian, kebijakannya sangat berpengaruh pada pandangan pejabat-pejabat pemerintah Belanda di kemudian hari. Selama di Indonesia, Rafael melakukan kajian mendalam terhadap sejarah alam dan budaya Jawa. Kemudian menerbitkan History of Java sebanyak 2 volume. Sayangnya, ia diberhentikan dari jabatannya pada Maret tahun 1816 karena tuduhan korupsi. Lihat Krip dalam Kahit 2012 450 pada tahun 1817 setelah Jawa diserahkan kembali kepada Belanda. Rafael diangkat menjadi Letnan Gubernur Bengkulu. 2 tahun setelahnya ia mendirikan Singapura. Jawa dikembalikan kepada Belanda pada Agustus 1816 berdasarkan ketentuan dalam perjanjian Inggris-Belanda yang ditandai pada 1814. Meskipun demikian, Inggris mempertahankan kemungkinan di Bengkulu hingga 1824. Krip dan Kahit 2012 sampai 188. Akan tetapi sistem sewa tanah ini bukan tanpa kelemahan sama sekali. Walaupun para bupati dapat dikesampingkan, hal yang sama tidak terjadi pada kepala-kepala desa yang perannya amat dibutuhkan dalam pemungutan pajak tersebut. Berbagai usaha untuk menghapus struktur masyarakat yang feodal dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada penduduk pun gagal. Selain itu, kelikuran Raffles adalah ia melebih-lebihkan persamaan yang menurutnya terdapat
terdapat antara India dan Jawa. Padahal terdapat berbagai perbedaan dalam susunan masyarakat maupun ekonomi di antara dua daerah jajahan tersebut. Misalnya, India sudah mengenal ekonomi uang sejak abad ke-16 dan terbiasa dengan ekspor impor antar daerah. Sementara desa-desa di Jawa pada umumnya hanya memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa banyak melibatkan kegiatan ekspor impor. Untuk West Ponegoro 2010 352. Kami akhirin video kami. Selamat siang.